Di bawah cahaya bulan, wajah menyeramkan kuntilanak yang terlihat di antara pohon. Desa Nagrak selalu tenang, hampir terlalu tenang. Terletak di perbukitan Jawa Barat, rasanya seperti waktu telah melupakan tempat ini. Jalan-jalannya sempit, berkelok-kelok di antara rumah-rumah kayu sederhana, dan satu-satunya suara yang memenuhi udara adalah desiran angin yang menerpa dedaunan dan sesekali suara burung yang jauh. Ini adalah tempat di mana semua orang mengenal satu sama lain, dan di mana tak ada yang tampak berubah. Saya datang ke Nagrak untuk pekerjaan sementara sebagai peneliti lapangan. Ditugaskan untuk mempelajari kehidupan tanaman lokal untuk proyek lingkungan. Penduduk desa ramah, meski agak tertutup. Dan saya dengan cepat beradaptasi dengan ritme kehidupan yang tenang di desa ini. Namun ada sesuatu yang terasa aneh, sesuatu yang sulit saya jelaskan. Tak lama kemudian, saya bertemu dengan Ibu Ratna, seorang wanita tua yang telah tinggal di Nagrak sepanjang hidupnya. Dia dikenal karena kebijaksanaan dan kebaikannya. Dan tidak lama setelah itu kami mulai berbicara sambil menikmati secangkir teh hangat. Dia memiliki kehadiran yang tenang dan mantap. Meski ada sesuatu di matanya, sesuatu yang tak bisa saya jelaskan, yang membuat saya merasa tidak nyaman. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di bawah cakrawala, menciptakan langit dengan warna oranye dan merah muda yang lembut, saya bertanya kepadanya tentang desa ini. Ini desa yang tenang, kata saya, bersandar di kursi. Terlalu tenang, hampir. Pandangan Ibu Ratna beralih dari jendela ke saya, wajahnya sedikit mengeras. Ah, memang tenang, terlalu tenang bagi mereka yang tidak mengerti. Suaranya lembut, tetapi ada beban dalam kata-katanya. Penasaran, saya mendorong lebih jauh. Maksud ibu, matanya melirik ke jendela lagi, seolah memastikan tidak ada yang melihat. Kemudian, dengan suara pelan, hampir seperti berbisik, dia mulai bercerita. Ada roh di sini, roh seorang wanita, katanya, jarinya melingkari pinggir cangkir teh. Kami menyebutnya kuntilanak. Saya mengangkat alis, tidak yakin apakah harus serius mendengarkannya. Kuntilanak, seperti hantu, bukan sekadar hantu, jawabnya, nada suaranya menjadi lebih gelap. Kuntilanak adalah wanita yang meninggal saat melahirkan. Dia telah dikhianati, disia-siakan oleh orang-orang yang dia percayai, dan sekarang, dia mencari balas dendam. Tapi dia bukan sekadar penampakan, dia adalah peringatan. Jika kau melihatnya, itu berarti dia sudah menandaimu. Tak ada yang bisa melarikan diri setelah dia memperhatikanmu. Saya tertawa canggung, berusaha meringankan suasana. Sepertinya cerita lama, legenda. Wajah Ibu Ratna tetap tak terbaca. Saya berharap itu hanya legenda, anak muda. Tapi kuntilanak itu sangat nyata. Saya telah melihatnya, kami semua sudah. Kata-katanya menggantung di udara, dan saya merasakan dingin merayap di tulang belakang saya. Saya ingin mengabaikannya sebagai seorang wanita tua dengan imajinasi yang hidup, tetapi keseriusan di matanya membuat saya ragu. Saya mencoba mengusir perasaan tidak nyaman yang mulai merayapi dada saya. Lagi pula, itu hanya cerita, bukan? Namun, saya tak bisa mengabaikan bahwa udara terasa lebih berat saat malam mulai merayap. Dan saya tak bisa melepaskan sensasi mengerikan bahwa sesuatu sedang mengawasi saya. Malam itu, saya memutuskan untuk berjalan-jalan untuk menenangkan pikiran. Desa itu dibungkus dalam kesunyian yang tenang, dan cahaya bulan menciptakan bayangan panjang di antara pepohonan. Saat saya melangkah lebih dalam ke dalam hutan, udara terasa semakin dingin. Lebih berat, dan rasa takut yang aneh mulai meresap ke dalam diri saya. Angin mulai bertiup kencang, merusak cabang-cabang di atas saya. Namun bukan angin itu yang menarik perhatian saya. Bukan, itu adalah suara. Suara tangisan yang lemah, penuh kesedihan. Awalnya lembut, seperti bayi yang menangis di kejauhan. Saya berhenti, napas saya terhenti. Itu aneh, seorang bayi? Di tengah hutan pada jam seperti ini? Saya berdiri membeku sejenak, mendengarkan saat tangisan itu semakin keras. Semakin putus asa. Dan kemudian saya melihatnya. Di pinggir hutan, berdiri di antara pepohonan, ada sosok. Seorang wanita, mengenakan pakaian putih, rambutnya terurai tertiup angin seperti selendang. Tapi wajahnya tersembunyi dari pandangan. Tangisan itu semakin keras, naik dalam nada, dan saya tak bisa bergerak. Saya memanggilnya, suara saya bergetar, tetapi dia tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana, tak bergerak, menatap kegelapan. Saya melangkah maju.
didorong oleh campuran rasa takut dan rasa penasaran. Begitu kaki saya menjejak tanah, dia berbalik. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan. Tetapi saya bisa melihat kilauan mata merah, mata yang menyala seperti bara api, bersinar dalam kegelapan. Bibirnya melengkung menjadi senyum lebar, senyum yang bukan untuk memberi kenyamanan, tetapi untuk menakut-nakuti. Saya membeku. Setiap insting saya berteriak untuk lari, tetapi kaki saya tak mau bergerak. Kuntilanak mulai melayang mendekati saya, kakinya tak menyentuh tanah. Tangisan itu kini menjadi jeritan, suara putus asa yang memenuhi udara malam. Dingin di sekitar saya semakin intens, dan saya merasa seperti sedang tercekik, tak bisa menarik napas penuh. Matanya, mata merah yang menyala, membakar saya, dan saya menyadari dengan kepastian mengerikan bahwa saya telah ditandai. Saya sudah menjadi miliknya, dengan segenap kekuatan. Saya memaksa kaki saya untuk bergerak, berbalik dan berlari melalui hutan, jantung saya berdegup kencang di dada. Di belakang saya masih bisa mendengar tangisan itu, semakin pudar. Tetapi mata itu tetap bersama saya, menghantui. Saya tidak berhenti berlari sampai akhirnya saya sampai di desa. Ketika akhirnya saya tiba di rumah sementara saya, pikiran saya berputar-putar. Gambar-gambar kuntilanak, suara tangisannya, dan merahnya mata yang menyala terpatri dalam ingatan saya. Saya hampir tak bisa berbicara, tubuh saya gemetar tanpa henti. Kata-kata Ibu Ratna bergaung di benak saya, dia adalah peringatan. Keesokan paginya, desa diguncang oleh penemuan yang menghancurkan. Sumur desa, sumber utama air di Nagrak, telah diracuni. Beberapa penduduk desa jatuh sakit, kondisinya semakin parah setiap jamnya. Kepanikan menyebar begitu cepat, namun tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana itu terjadi. Tidak ada yang tahu, kecuali saya. Saya tahu, kuntilanak telah datang, bukan hanya untuk menghantui, tetapi untuk menyampaikan pesan. Dia adalah peringatan bagi kita semua. Sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi di desa yang tenang ini, dan saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Minggu-minggu berlalu, tetapi kerusakan sudah terjadi. Penduduk desa yang kini takut dan saling curiga, mulai berbicara dengan suara pelan. Beberapa dari mereka pergi, mencari perlindungan di tempat lain. Lainnya mulai memberikan persembahan kepada roh, berharap bisa menenangkan amarahnya. Tetapi saya tahu, sudah terlambat. Kehadiran kuntilanak sudah tak bisa dihindari lagi. Saya pun merasakan kehadirannya di angin, dalam bisikan malam. Tangisannya terus menggema di benak saya, semakin keras, semakin dekat, selalu terjangkau tetapi tak pernah benar-benar bisa dijangkau. Dan meskipun saya mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya mimpi, saya tahu kebenarannya, kuntilanak telah menandai saya, dan tak ada tempat untuk lari darinya. Hingga hari ini, ketika angin meraung melalui pepohonan, saya masih mendengar tangisan penuh kesedihan itu. Dan saya tahu, dalam tulang-tulang saya, bahwa kuntilanak masih ada di luar sana, menunggu, mengawasi, dan mendengarkan, dan dia tidak akan pernah melupakan.